Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya hanya akan menjawab pertanyaan saja. Kemarin ada yang bertanya, Bang, untuk Linux ARM di STB B860 itu apakah WiFi-nya aktif? Sebetulnya untuk mengaktifkan WiFi itu sudah saya buatkan videonya ya. Nanti saya carikan dan linknya nanti saya taruh di deskripsi. Di sini banyak yang mengira saya menggunakan desktop atau lingkungan desktop Windows. Padahal yang saya pakai sekarang ini adalah Linux ya. Ini saya pakai Debian. Sebentar. Nah, dengan RAM 2 GB ini saya install di B860 versi 2 dengan RAM 2 GB. Dan untuk versi Linuxnya, sebentar kita coba dulu untuk NeoFetch. Oke, ternyata belum terinstall, kita install dulu. Untuk penginstalan di Linux itu kita harus terhubung dengan jaringan internet. Masukkan password dulu. Oke, kita tunggu sampai dia terinstall. Oke, 80%. Sambil ngopi-ngopi dulu ya. Oke, kita cek NeoFetch. Nah, kita berjalan di Debian Bullseye SID ARC64 untuk ZTE B860 ya. Untuk desktop environmentnya XFCE, karena saya memilih XFCE karena ringan dan memorinya ini 663 terpakai dari 2 GB. Oke, dan di sisi WiFi di sini aktif seperti ini. Untuk WiFi, cara mengaktifkannya itu sebelum microSD dimasukkan ke STB itu kita arahkan dulu DTP-nya sesuai dengan device-nya ya. Kita coba buka di file system. Nah, ini ketika microSD kita setelah burning itu bisa dibaca di partisi boot. Itu ada folder yang namanya DTP. Nah, ini DTP ini kalau misalkan memakai bawaan dari apa ya namanya, dari OS Armbianya kok WiFi tidak aktif, maka kita perlu mengganti file DTP milik HG 680. Caranya sudah pernah saya share dan filenya juga sudah pernah saya upload. Nanti saya taruh linknya di deskripsi supaya kalian bisa mengunduh seperti ini. Dan di sini juga sudah tertancap 4 partisi atau satu hard disk eksternal. Sebentar saya tunjukkan untuk viewnya seperti apa. Kita masuk ke terminal menggunakan screen copy ya, SCRCPY. Nah, seperti ini. Oke,
Nah, di sini bisa kalian lihat di kotak hitam ini di dalamnya sudah ada STB B860 yang sudah saya pasang dengan kipas pendingin, dan di situ ada dua USB yang putih. USB putih ini masuk ke harddisk eksternal dengan kapasitas 250 GB, karena saya cuma menginstal Linuxnya di micro SD 16 GB, kekurangan untuk penyimpanan ya. Dan di USB 1 yang colokan hitam ini masuk ke USB hub. Port pertama ini masuk ke keyboard. Di port kedua kita colokkan ke mouse, dan di port ketiga saya pakai untuk screen copy dari HP Android. Di port keempat ini saya taruh USB soundcard untuk input suara maupun output suara ke headset ya, seperti ini. Dan ini sudah cukup saya pakai sehari-hari untuk menulis artikel, untuk membuat video, mengupload video ke YouTube. Ini sudah sangat mencukupi. Jadi bagi yang kemarin yang bertanya ya, apakah wifi-nya aktif? Di sini saya pastikan wifi-nya bisa aktif. Dan bisa dilihat ini ada beberapa SSID yang tertala atau tertangkap oleh si STB. Ini saya modif dengan menggunakan antena bekas TP-Link ya untuk antena wifi-nya, seperti itu. Dan untuk kelengkapannya di sini browser juga saya sudah menginstal Brave dan Chromium. Ini bawaan ya kalau Chromium. Di sini juga saya install Remina. Ini untuk mengakses remote desktop protokol ataupun VNC. Untuk remote jarak jauh seperti ini. Di multimedia juga sudah ada MPV player, dan untuk record saya menggunakan simple screen recorder. Untuk keunggulannya sendiri, screen record dengan menggunakan Armbian itu ukuran file sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali untuk filenya. Ini saya tunjukkan untuk record saya yang kemarin. Ini video durasi 20 menit, besaran file cuma 56 MB, seperti ini. Sangat kecil sekali untuk ukuran filenya. Oke, kita buka apa lagi. Dan untuk penginstalan aplikasi kita bisa menggunakan terminal. Ketika teman-teman itu tidak familiar menggunakan komen di terminal, di sini sudah ada yang namanya Synaptic Package Manager. Ini seperti apa ya, Play Store, Google Play Store di Android. Kita perlu memasukkan password login seperti ini. Kita tunggu sampai terbuka. Aplikasi apa yang ingin diinstal, kita tinggal mengetik saja. Untuk fungsi keseluruhan itu mirip sekali dengan apa ya, Linux yang kita install di desktop PC, tetapi sangat irit dalam hal daya, karena dia cuma membutuhkan 12 volt, mungkin sekitar 1 ampere. Dan alat saya ini sudah
running itu selama 2 sampai 3 hari kalau nggak salah, itu belum saya matikan. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin menginstal apa ya, Firefox, kita tinggal klik bagian kanan nih, search, lalu kita ketik Firefox seperti ini. Kita tekan enter, kita tunggu apakah di repositorinya Debian ini ada Firefox. Ketika nanti di repositori ada, Firefox-nya akan muncul nanti. Nah, di sini muncul Firefox ESR. Ini persamaan Firefox ya. Ini bisa kita install sebagai browser tambahan seperti itu. Dan juga kemarin ada yang nanya masalah apt atau aptitude update, itu tidak bisa berjalan karena error. Sebentar, sudo apt update. Oke. Di saya ini berjalan dengan normal ya. Tetapi kemarin ada kawan saya itu yang bertanya error di GPGK dan belum menemukan solusi. Sudah saya tuntun kemarin di kolom komentar, tetapi nanti ketika ada banyak kawan-kawan di sini yang mengalami masalah, nanti bisa saya tuliskan di blog saya. Nanti bisa dibaca di sana ya. Nah, saya juga belum ada waktu untuk menulis artikel. Di sini normal-normal saja, tidak ada kendala apapun. Kita buka untuk browsernya, kita coba browsernya seperti ini. Tampilan juga tidak kalah dengan desktop Windows. Cuma yang belum familiar dengan Linux mungkin sedikit ribet ya, karena penginstalan aplikasinya itu sangat jauh sekali berbeda dengan penginstalan aplikasi yang ada di Windows. Seperti ini, browser juga bisa terbuka dengan sempurna. Ini saya pakai Brave browser ya. Persamaan dengan Google Chrome, karena di sini tidak support untuk Google Chrome, dia cuma pakai Chromium ya. Sedangkan di Chromium bawaan ARM itu kita tidak bisa menggunakan untuk login Google. Oke, nanti ketika permasalahan yang tadi ya, yang error GPG, nanti saya taruh di website atau blog saya. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini ya, sekedar desktop tour saja, desktop yang murah dan irit daya, yang fungsinya bisa ya sedikitlah menyamai dengan desktop PC. Oke, video saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.